Selanjutnya Pak Bilal Al-Habsyi. Ustadz, apa hukum saya sholat berjamaah di masjid yang bukan masjid dekat rumah dalam keadaan normal? Ada masjid dekat rumah, ada masjid agung, ada masjid raya. Sholat dia di masjid agung, sholat masjid raya, bagus. Ada pula pengajian di masjid agung, ada pengajian di masjid raya, tak salah. Yang salah itu adalah membiarkan masjid dekat rumah kosong, nggak ada orang sholat. Siapa yang membiarkan masjid kosong, tak ada orang azan, tak ada orang sholat, istahwadzat alaihimus syayatin, maka satu kampung itu diganggu setan. Pak RT-nya kesetanan, Pak RW-nya kesetanan, Pak Kades-nya kesetanan, Pak Kadusnya kesetanan, semuanya jadi setan. Anggota dewannya kesetanan juga. Habis semuanya. Oleh sebab itu perhatikan masjid-masjid dekat rumah kita. Maka kita ajak mereka salat. Lalu kemudian ngomong situ, bapak-bapak, ibu-ibu, saya petang ini ada pula itu ustadz datang pengajian, jadi saya ke masjid sana supaya tak jadi fitnah. Nah, begitu, jangan biarkan masjid dekat rumah kosong. Begitu Pak Bilal. Pak Bilal mesti ada situ karena azan biasanya. Selanjutnya Pak Muhammad Rusli. Ustadz, saya pernah dengar ceramah di YouTube bahwa membagikan gambar video ceramah di medsos hukumnya haram karena itu benda yang bernyawa. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau di dalam rumah itu ada tamasil. Tamasil. Dalam hadis lain surah. Tamasil. Dalam riwayat lain suar atau surah. Maka ditulislah oleh Imam Mufti Mesir, namanya Syekh Bakhit Al-Muti'i. Bakhit Al-Muti'i. Dibuatnya satu kitab khusus tentang hukum foto. Maka di situ kesimpulan Syekh Bakhit Al-Muti'i, ulama besar, Mufti Al-Azhar dulu puluhan tahun silam, bahwa yang dimaksud dengan tamasil, dengan suar, surah itu adalah patung 3 dimensi. Kalau disenter dia ada bayangnya. Adapun foto tidak. Oleh sebab itu foto tidak masuk dalam tamasil dan suar. Tulis kitabnya ditulis oleh Syekh Bakhit Al-Muti'i. Adapun orang yang berdosa nge-share foto itu bukan karena foto itu patung, tapi karena fotonya itu posenya membuka aurat. Oleh sebab itu yang hijrah cari posting-posting lama itu delete. Yang sudah sempat disimpan oleh follower-follower saya, viewer-viewer, apa boleh buat? Buatlah pernyataan di situ. Saya meminta kepada follower dan viewer-viewer saya supaya kalian buanglah semua foto-foto yang kalian simpan itu. Kalau kalian tolonglah aku sudah tobat kepada Allah supaya tidak menjadi dosa jariah dan seterusnya. Begitu kesimpulannya Pak Rusli. Selanjutnya Ibu Esti. Ustadz, bagaimana hukumnya rekrutmen karyawan bank syariah tapi kebanyakan ternyata dari non-muslim? Jika terjadi akad kredit dengan pejabat bank yang non-muslim, sedangkan perjanjian dibuka dengan basmalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Baju besi Nabi tergadai di tangan seorang Yahudi. Kalau baju besi Nabi tergadai di tangan ke orang Yahudi, bagaimanakah Nabi waktu akad itu? Tak sahkah akad? Aku gadaikan baju besiku ini dengan meminjam berapa gandum yang dipinjam Nabi? Bisalasina sa'an, 30 sa'. 30 sa' kali 3 kilo, 90 kilogram Nabi minjam gandum. Digadaikannya baju besinya. Aku gadaikan baju besiku ini dengan meminjam 90 kilogram, 30 sok gandum tunai. Apakah tak sah akad Nabi dengan Yahudi itu? Sah.
Interaksi sosial dengan non-muslim sah. Kalaulah tak sah interaksi sosial, tapi jangan samakan dengan hukum nikah, nikah lain. Kalaulah tak sah hukum interaksi sosial dengan non-muslim, oleh sebab itu maka di Malaysia itu bank rakyat, tak ada bawa-bawa nama Islam, bank rakyat. Dia asalnya konvensional, berubah menjadi bank Islam. Nasabah-nasabah di sini, banyak nasabah-nasabahnya dari orang India, banyak nasabah dari orang Cina. Karena bagi saudara-saudara kita berbeda agama, mereka melihat keuntungan. Mereka lihat lebih terpercaya, lebih amanah, lebih prospek, lebih untung. Mereka akan kembangkan. Cuman bedanya di sana nasabahnya banyak non-muslim. Tempat kita pegawai pula non-muslim. Pak Arif, Ustaz, kalau kita sholat asar masbuk 1 rakaat, imam melaksanakan sholat asar, setelah selesai baru diberitahu makmum. Bagaimana yang masbuk 1 rakaat? Ikut salam dengan imam atau menambah 1 rakaat? Kita sholat asar masbuk 1 rakaat, ya. Dan imam melaksanakan sholat asar 5 rakaat. Baik betul imam nih. Setelah selesai baru diberitahu makmum. Bagaimana yang masbuk 1 rakaat tadi Pak Imam? Ikut salam dengan imam atau menambah 1 rakaat lagi? Imam, makmum, masbuk, MM. Jadi kalau ada orang titelnya MM, makmum masbuk. Imam rakaat 1, makmum kosong, karena dia masbuk. Imam rakaat 2, makmum 1. Imam rakaat 3, makmum 2. Imam rakaat 4, makmum 3. Mestinya imam salam. Imam rakaat 5, makmum 4. Imam salam, makmum salam. Terus sahkah iktidaknya ini? Sah, karena dia iktidak gerakan. Dapat dia 4 rakaat, selesai. Lalu kemudian kalau imam ni sujud sahwi, ikut tak saya sujud sahwi Pak Ustaz? Ikut. Dalilnya ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Oke, tak terlalu nampak perbedaannya karena pada solat zuhur. Sekarang pada solat subuh. Imam, makmum, masbuk. Imam rakaat 1, makmum rakaat 0. Imam rakaat 2, makmum rakaat 1. Imam salam, makmum rakaat 2. Maka dalam subuh itu makmumnya kunut 2 kali. Kalau kebetulan imamnya mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena pada saat makmum rakaat 1, imam rakaat 2, dia berkunut sini. Maka berkunut sini. Setelah salam si imam, si makmum rakaat kedua, makmum kunut lagi. Maka kunut dia 2 kali. Itu menjawab pertanyaan, Ustaz, kalau saya jadi makmum masbuk, kunut lagi enggak saya setelah salam? Kunut. Kenapa? Karena cara ngitungnya gini. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi tak begitu. Menurut mazhab Hanafi gimana? Imam, makmum masbuk. Imam rakaat 1, makmum 0. Imam rakaat 2, makmum rakaat 2. Imam salam, makmum rakaat 1 qadha. Hanafi. Pusing saya Pak Ustaz, jangan masbuk. Begitu perbedaan cara penghitungan dalam mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Jumhur Maliki, Hambali, Syafi'i.
Jamaah yang dimuliakan Allah, besok kita akan bahas hadis yang keempat. Masya Allah, tabarakallah. Allah beri kita kesempatan sampai membaca besok hadis yang keempat tentang penciptaan manusia. Baiklah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.